ibarat sebuah lomba lari maraton. Mahasiswa semester 7 itu ibaratnya peserta lari yang saat ini sedang berada di kilometer 40-an ke atas. Artinya di posisi betul-betul energinya sudah terkuras habis, kemudian sudah mulai merasakan pegel, capek. Namun justru di semester inilah kualitas seseorang dipertaruhkan. Apakah ketika mendekati finish dia masih bisa terus berjuang hingga akhir, atau justru akhirnya terlena dan mundur. Hai, saya Ronald Tagalong. Selamat datang di channel Ronald Tagalong, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini adalah video yang akan membahas tentang apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa semester 7. Mahasiswa yang sedikit lagi akan mendekati masa-masa akhir dari studinya. Nah, buat kamu yang bukan mahasiswa semester 7 atau mungkin bukan mahasiswa dan merasa bahwa tidak membutuhkan video ini, kamu boleh skip dan lanjut ke video saya yang lainnya. Atau kalau kamu misalnya pengen tetap ada di channel ini, thank you. Yuk sama-sama kita bahas apa yang butuh dilakukan oleh anak semester 7. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah pastikan di semester 7 ini kamu ketika memungkinkan untuk ambil SKS secara maksimal, ambil kesempatan itu. Ya. Kenapa? Karena ini bisa jadi satu hal yang akan membantumu untuk menuntaskan kuliah. Bisa jadi juga sebenarnya di semester 7 ini kamu bisa optimalkan untuk menyelesaikan semua SKS yang dibutuhkan agar ketika di semester 8 nanti kamu cukup ngambil skripsi saja gitu. Jadi optimalkan untuk ambil SKS secara maksimal di semester 7. Tuntaskan semua materi mata kuliah yang butuh kamu ambil di program studi tersebut. Kemudian yang kedua adalah lihat ketika nilai kamu di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada yang jelek, butuh kamu perbaiki. Khususnya itu ada di semester ganjil, kamu bisa program mata kuliah itu untuk kamu ambil lagi. Atau ada mata kuliah yang kamu tidak lulus, kamu bisa program agar kamu bisa perbaiki itu di semester 7. Tujuannya adalah agar dengan perbaikan nilai yang kamu lakukan, kamu bisa dapatkan nilai optimal ketika kamu nanti wisuda. Ya, IPK maksimal ketika kamu lulus. Ini penting karena ini akan menjadi semacam tiket emas kamu untuk kamu bisa mudah untuk berkasnya diterima saat melamar kerja, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga yang harus sudah mulai kamu lakukan di semester 7 adalah kamu butuh belajar untuk memanfaatkan teknologi, khususnya yang akan berkaitan dengan bidang kerja kamu, dengan profesi kamu nanti. Jadi harus melek terhadap teknologi. Kamu kuasai beberapa program, kamu kuasai beberapa aplikasi, kamu kuasai berbagai macam teknik di dalam pekerjaan yang akan kamu sasar nanti. Itu akan membantu kamu untuk punya nilai lebih. Ya, kalau misalnya sederhananya kamu butuh untuk ikut kursus, ya ikut kursus saja tuh. Misalnya kursus pemrograman, kursus desain, kursus komputer, apapun. Nah, paling tidak dari kursus yang kamu ikuti kamu dapat sertifikat yang itu nanti bisa kamu sertakan saat kamu melamar kerja. Itu sesuatu yang akan lebih baik lakukan ketika kamu masih kuliah dibandingkan nanti setelah lulus baru kemudian cari-cari sertifikat untuk pendamping ijazah kamu itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kamu butuh untuk kuasai bahasa asing. Kalau bisa sih bahasa asing selain bahasa Inggris, karena saya merekomendasikan kamu mulai fokus kuasai bahasa Inggris itu di semester 2. Nah, jadi di semester 7 ini ya paling tidak bahasa-bahasa yang dasar sajalah. Misalnya mungkin kamu bisa pelajari bahasa Perancis, bahasa Arab, ataupun bahasa
Jepang, bahasa Mandarin itu. Kemudian yang selanjutnya yang mulai bisa kamu siapkan ketika masuk ke semester 7 itu adalah kamu butuh untuk mulai melis. Buat list alumni program studi kamu yang saat ini sudah bekerja. Cari kontak mereka, bangun komunikasi dengan mereka. Say hello, tanya gimana kabarnya di tempat kerja, gimana pekerjaannya sekarang dan sebagainya. Jadi bangun relasi dengan mereka. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan misalnya ketika kamu di semester 7 punya rencana untuk melakukan kerja praktek. Nah, jadi ada beberapa program studi yang itu memungkinkan di semester 7 kamu ikut program kerja praktek, dan hasil dari kerja praktek yang kamu lakukan di perusahaan itu bisa jadi topik kamu untuk kamu jadikan skripsi. Jadi ini ada dua keuntungan itu. Kamu kerja praktek, dapat pengalaman bekerja di perusahaan, sekaligus kamu lakukan penelitian di sana, dan ketika kamu lulus, karena kamu sudah dikenal oleh orang-orang di perusahaan itu, kamu bersikap baik, kamu bisa bekerja dengan mereka, maka kemungkinan besar setelah wisuda kamu akan ditarik, kamu akan diminta untuk bekerja di tempat mereka tanpa harus kemudian menunggu lama setelah wisuda ya. Jadi kamu bisa kerja praktek di semester 7, dan kemudian di semester 7 kamu sudah mulai bisa merancang untuk punya proposal, lakukan presentasi proposal penelitian kamu, dan mulai merintis penelitian kamu untuk skripsi. Ya, jadi itu hal-hal yang penting untuk kamu lakukan ketika kamu mulai masuk di semester 7. Oke, jika kamu merasa bahwa ada tips ataupun ada hal lainnya yang penting juga untuk dilakukan di semester 7, please sharing, bagi ide kamu, pemikiran kamu dengan menuliskannya di kolom komentar, atau kamu misalnya mungkin punya hal yang ingin kamu tanyakan, kamu juga bisa tuliskan di kolom komentar. Oke? Nah, silakan klik subscribe dan tombol lonceng jika kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, agar kamu bisa dapatkan notifikasi dari video saya yang lainnya. Dan silahkan, kamu boleh bagikan kok link video ini ke teman kamu yang juga sama-sama akan masuk di semester 7, agar dia juga bisa tahu apa yang butuh disiapkan dan kalian bisa wisuda sama-sama. Oke? Itu saja, sampai jumpa di video lainnya. See you.